Oke guys, jadi di video kali ini gua akan kasih lihat ke teman-teman ya, untuk grinder Guerrero GR02 ini ya, bisa nggak full espresso atau giling beans buat espresso dan dibuatnya pakai mesin Guerrero TBK 01 Pro ini ya. Nah tapi mungkin ya pada saat video ini tayang mesin ini mungkin kosong lagi nih ya, karena sebelum lebaran sudah restock, terus sekarang kayaknya tuh habis lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi mau beli mesin ini mohon ditunggu aja ya, karena gue lihat segitu segitu banyaknya orang yang berminat sampai banyak yang tulis di kolom komentar video gue review ini ya, mesin Guerrero TBK 01 Pro ini katanya kok habis bang, kok nggak ada, kok barangnya gue. Mohon ditunggu aja karena memang barangnya tuh cepet banget habis ya. Nah selanjutnya gue akan langsung kasih tau ke teman-teman bagaimana cara bikin latte art. Ini gue bilang untuk pouring ya. Untuk pouring itu minimal ya, nanti teman-teman itu bisa keluar gambar hati deh, atau foamnya itu keluar ya. Gue jamin ketika teman-teman sudah steam susunya sudah stabil gitu ya, sudah bagus atau sudah cukup bagus lah ya, itu pasti akan keluar foamnya atau bakal jadi gambarnya. Nah langsung aja gue kasih lihat untuk full espresso yang seperti apa. Nanti gue di sini pakai grind size-nya nomor 1,8 atau 1,9. Beansnya yang gue pakai ini medium light ya, ini dari Ethiopia. Terus nanti untuk secondnya itu gue target sekitar di 30 detik lah, dan untuk yieldnya itu sekitar di 40 sampai 45 mili. Oke, lanjut. Oke guys ya, jadi ini teman-teman lihat ya, gua settingnya di 1,85 lah ya. Nih gua deketin, teman-teman lihat tuh ya, 1,85 kurang lebihnya nih. Nih gua zoom ya. Oke, fokus tuh ya, kurang lebih ada di 1,85 nih. Oke seperti ini. Nah terus gua pakai 18 gram teman-teman ya. Oke kita kembali. Nah ini nanti teman-teman seperti di video gue yang mengenai update dari grinder Guerrero GR02 ini, nyalakan dulu baru teman-teman nanti masukin beansnya. Nah ini beansnya sudah gue siapin ya, ini menurut gue medium light lah ya. Oke, jadi dinyalain dulu baru dimasukin seperti ini. Oh ya, dan nanti dia langsung keluar tuh. Nah ini kita tunggu nanti teman-teman lihat ya, untuk hasil dari bubuknya itu warnanya itu benar-benar medium kah atau medium light. Kalau ini sih benar-benar gue sudah ukur pakai Actron ya, yang di sebelah itu tuh barangnya yang di atas sana itu, ini hasilnya tuh medium light ya. Ini teman-teman mau sambil kayak di tepuk-tepuk gini juga boleh ya, biar bubuk kopinya keluar gitulah. Oke, nah ini udah semua ya. Oke, nah ini teman-teman lihat ya untuk warnanya tuh, ini benar-benar real ya. Nah, kalau di kamera sih kelihatannya kayak agak-agak medium gitu ya, tapi ini kalau gue lihat di langsung pakai mata gitu ya, ini warnanya sih lumayan terang teman-teman ya. Oke langsung aja di sini gue akan full pakai mesin Guerrero TBK 01 Pro. Lanjut. Oke guys ya, ini sudah tuh teman-teman lihat ya, warnanya muda kan. Nah ini langsung ya gue coba full. Sekalian teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini gue melihat kayak ada di banyak komentar gitu ya, teman-teman bilang tuh katanya barnya tidak naik ya. Gue sih tidak menemukan hal tersebut teman-teman ya. Oke ini langsung gue pencet, tapi ini gue pakai yang manual aja ya. Nah teman-teman lihat ya untuk barnya, kalau di gue sih normal aja loh, naik loh. Tuh teman-teman lihat ya, ini mungkin sampai di sekitar 9 bar lah, ini bener 9 sampai 10 bar tuh. Terus flow espressonya juga bagus menurut gua, tidak ada masalah sih gitu ya. Nah ini gua nanti di sekitar 28 sampai 30 gua stop lah, 30 stop tuh. Untuk barnya sih gua aman ya, tidak ada masalah teman-teman. Nah terus teman-teman lihat nih tuh hasil espressonya. Menurut gue sih cakep ya. Dan ini gue jujur teman-teman ya, ini beansnya itu baru gue roasting sekitar 4 hari lalu, jadi ini masih termasuk fresh roasted lah. Tapi kalau dilihat ya kremannya juga
tidak terlalu tebal gitu karena memang medium light gitu. Oke, nah habis ini langsung gue kasih lihat ke teman-teman untuk gimana cara pouring latte art yang paling gampang. Oke, lanjut. Oke guys ya, jadi ini gue akan langsung kasih tutorial paling gampang. Ini belum pernah gue bikinin videonya seperti ini gitu ya. Nah ini buat teman-teman, ini menurut gue pasti berhasil selama teman-teman nanti steam susunya sudah stabil teman-teman ya. Nah di sini gue akan kasih tahu gimana cara paling simpel, terus nanti di akhir gue akan jelaskan teori-teorinya tuh seperti apa gitu ya. Oke, pertama ini yang pasti sebelum dipuring susunya teman-teman harus aduk dulu ya, espressonya juga diaduk seperti ini. Oke, dan gue nih akan ada di dalam frame, gue bener-bener cuma naik turunin milk jugnya aja ya. Oke, pertama ini gelasnya agak dimiringin dulu. Oke, lalu kita tuang. Ini posisi jugnya agak tinggi teman-teman ya. Nah ini mau goyang-goyang gaya-gayaan boleh. Oke, setelah udah mau penuh nih langsung tempel. Tuh teman-teman lihat ya. Tegakin, angkat. Jadi ya. Nah ini nggak usah lihat gambarnya, tapi di sini gue akan jelaskan teori simpelnya itu seperti apa. Kenapa harus jugnya agak tinggi pertama kali tuang. Kenapa pada saat mau udah mau penuh harus dideketin segala macamnya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana tadi? Sudah lihat kan hasil espressonya, flow-nya seperti apa? Ya, terus untuk kremanya bagus atau enggak? Gitu ya, teman-teman silahkan nilai sendiri aja. Kalau menurut gua, grinder ini kalau dimentokin ke 0 gitu ya, grind size-nya ini nih bisa untuk sampai turkis gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir lah. Ya. Nah terus masalah tadi gimana cara pouring latte artnya, itu teman-teman silahkan teman-teman benar-benar nonton lagi, ulangi caranya ya, itu gue jamin teman-teman pasti bisa lah ya. Nah di sini gue mau jelaskan step-stepnya yang tadi sudah gue praktekkan, itu sebenarnya simpel banget ya. Yang pertama itu teman-teman ketika espressonya sudah ada di gelas, sebisa mungkin tuh kayak di swirl dulu lah ya, diaduk dulu seperti ini supaya kremanya itu tuh minyaknya sama gasnya tuh bisa lebih rata lah ya, warnanya bisa lebih rata. Oke, lalu jangan lupa susunya ini teman-teman aduk dulu. Tujuannya apa? Karena ketika susu ini selesai di froth atau di steam gitu ya, dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama liquid, yang satu lagi itu adalah microfoam ya, atau udara yang terbentuk pada saat proses teman-teman frothing ya. Nah itu teman-teman harus pastikan diaduk supaya antara foam dan susunya itu kecampur dulu ya. Jadi kalau didiemin nanti karena foamnya lebih ringan ya, ini teman-teman ingat ya, sifat foam atau udara itu lebih ringan, dia akan ngambang di bagian atas ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu di bagian atas tuh, kalau nggak diaduk-aduk dia akan ngambang di atas dan tebal. Itu ketika dituang udah pasti akan gagal. Ya, kenapa gagal? Karena kan pertama kali kita mau bikin warna dasar dulu. Ya, warna dasar supaya nanti foamnya itu bisa lebih kontras gambarnya. Ya, warna dasarnya itu kita bikinnya tuh di espressonya. Ya, espresso sama kremanya lah. Pada saat kita tuang, tadi kalau teman-teman lihat ya, pertama kali gue tuang, warnanya itu tuh jadi kayak agak-agak gold lah. Ya. Nah, pertama kali teman-teman harus miringin dulu. Nah, kenapa harus dimiringin? Nah, ini teman-teman lihat ya. Nih, ketinggian air ketika gelasnya lurus sama gue miringin seperti ini, lebih dalam yang mana nih? Teman-teman lihat ya. Sudah pasti lebih dalam ketika gue miringin seperti ini. Oke, nah tujuannya nanti teman-teman tuangnya ya. Tuang pertama kali, kalau teman-teman lihat tadi di video gitu ya, pertama kali tuh gue tuang di tengah-tengah espressonya. Jadi supaya kremanya itu turun ke bawah. Dan teman-teman perhatikan tadi pertama kali gue tuang posisi gelasnya agak tinggi. Nah teman-teman ingat ya yang tadi yang gue sebutkan, karena foam itu udara sifatnya ringan ya, dan kita mau udara itu atau foam itu tuh turun ke bawah krema ya, atau bercampur sama krema. Maka dari itu kenapa kita harus tuangnya agak tinggi, supaya tekanannya lebih besar, otomatis nanti foamnya yang ringan itu akan masuk ke bawah tercampur sama kremanya.
Mungkin teman-teman di sini pernah lihat ada beberapa orang ya, pada saat pertama kali pouring, stop, dia aduk dulu. Nah, itu mau nyampurin antara microfoam, susu, espresso dan kremanya tuh supaya jadi satu, warnanya tuh jadi lebih bagus atau lebih kontras. Ya. Lalu setelah sudah mau agak penuh, jaknya dideketin. Tek. Karena dekat, tekanan dari susu akan lebih ringan. Oke. Akan lebih ringan, akan lebih kecil. Maka dari itu tadi teman-teman perhatikan pada saat gue tuang, gue tempelin seperti ini, set, foamnya langsung keluar. Langsung keluar ke atas permukaan espressonya. Gitu. Ya, itu alasan kenapa ada yang di tinggi, ada rendah, segala macam itu teman-teman. Sesimpel itu. Ya, logikanya teman-teman harus paham dulu, liquid itu lebih berat daripada foam. Oke, tapi kalau teman-teman mau foamnya itu masuk ke bawah liquid atau tercampur sama liquidnya, teman-teman harus ada tekanan. Maka dari itu pertama kali tuangnya agak tinggi. Gitu. Nah, kalau teman-teman pertama kali tuangnya rendah, benar-benar nempel, itu sudah pasti langsung warnanya putih. Sudah pasti putih. Kecuali teman-teman ya microfoamnya itu udah benar-benar bagus banget. Itu pun kemungkinan muncul warna putih di warna dasar yang kita inginkan tadi yang warnanya gold itu pun masih ada lah. Lalu pertanyaannya, Bang, saya sudah melakukan hal yang sama, tapi foamnya itu keluarnya kecil. Ya, atau gambarnya kecil seperti yang tadi di video, ya. Nah, penyebabnya apa? Karena sebenarnya kalau teman-teman mau gambarnya itu lebih besar, artinya teman-teman harus keluarin susunya atau nuang susunya tuh lebih banyak lagi. Jadi yang tadinya seperti ini pada saat nempel teman-teman boleh agak ditunggingin lagi. Tunggingin lagi supaya foamnya dan susunya keluarnya juga lebih banyak. Itu sudah pasti nanti foamnya akan membentuk gambar yang teman-teman inginkan. Saran dari gua pertama kali teman-teman belajar bikin hati dulu aja. Ya, karena menurut gua gambar hati itu tuh gambar basic dari hampir semua latte art basic menurut gua. Ya, anggap ya, kalau misalkan basic itu kita ngomong hati, tulip, dan rosetta. Ya, gue biasanya mengajarkan nih kalau murid-murid biasanya kalau misalkan tulip itu adalah hati yang ditumpuk. Ya, kan kalau misalkan hati tadi ya teman-teman lihat ya, gue hanya tuang di satu titik, angkat belah. Ya, kalau misalkan tulip kan tuang, stop. Tuang lagi, stop. Tuang lagi, stop. Baru terakhir baru diangkat, dibelah. Gitu. Itu tulip. Ya, kalau rosetta itu hati tapi ditarik, wiggle ke belakang. Nah, itu teman-teman belajarnya pelan-pelan banget lah. Tapi teman-teman, gue berani jamin ketika teman-teman ikutin cara yang tadi ada di video yang gue praktekin itu, gue jamin minimal banget lah. Hati itu pasti akan jadi. Nah, teman-teman di sini yang masih belum berhasil bikin latte art gitu ya, teman-teman jangan fokus di penuangannya. Itu sebenarnya agak kurang tepat. Ya, kalau ke murid-murid gue nih dulu pada saat gue ngajar gitu ya, atau ke klien gue akan ajarin yang paling utama dari bikin latte art, mau itu di cafe latte, cappuccino, magic, piccolo, itu dari steam susunya dulu. Ya, steam susunya sudah tepat, pemilihan susunya sudah tepat, suhunya sudah tepat, microfoamnya sudah tepat. Itu teman-teman cuma pakai cara kayak tadi, gue yakin foamnya akan keluar, akan jadi gambar. Ya, gue berani jamin. Nah, makanya teman-teman perhatikan baik-baik ya, posisi gelas, posisi milk jug, dan berapa banyak susu yang keluar dari milk jug selama proses gue bikin tadi. Karena kalau bikin latte art itu juga bisa dikatakan koordinasi antara tangan kiri, tangan kanan, sama otak. Ya, maka dari itu kalau misalkan teman-teman mau belajar pertama kali biar lebih gampang, saran gue gelasnya taruh di meja aja. Taruh di meja sambil teman-teman tinggal arahkan gini nih. Ya. Miring, tegak, sesimpel itu. Itu sudah pasti akan jadi. Ya, nah nanti buat teman-teman yang sudah mencoba, ya boleh mau tag gue di Instagram segala macam atau tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman punya tips bikin latte art paling gampang seperti apa, ya atau teman-teman di sini mau sharing punya metode sendiri, ya silahkan. Ya biar teman-teman yang lain yang nonton video ini juga bisa belajar. Nah buat teman-teman nanti kalau misalnya mau beli grinder Guerrero GR02 ini, ya milk jugnya, atau gelas, atau nanti kopinya, dan mesin espresso Guerrero TBK 01 Pro ini langsung cek link di deskripsi atau langsung cek di sebelah sini nih. Ya seharusnya udah ada. Ya karena di YouTube sudah ada
fitur YouTube Shopping. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.